Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Niputu Erinawati. Saya adalah pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, utamanya adalah Kecamatan Marge. Saya memiliki 39 sekolah dampingan dari jenjang TK, SD, dan SMP. Banyaknya jumlah sekolah dampingan memberikan tantangan tersendiri sekaligus kesulitan pada saya ketika saya ingin mendistribusikan materi maupun informasi dengan cepat ke sekolah, karena itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, saya memikirkan sebuah program yang saya beri nama Kompak, yaitu Kolaborasi Mantap Pengawas Sekolah dan Komunitas Sekolah. Jadi dalam Kompak ini saya akan menceritakan bagaimana saya berkolaborasi dengan komunitas yang ada di Kecamatan Marge untuk lebih cepat mendistribusikan informasi yang ingin saya sampaikan kepada sekolah. Bapak Ibu Guru, mari kita saksikan Kompak Kolaborasi Mantap Pengawas Sekolah dan Komunitas Sekolah. Memiliki sekolah dampingan dengan jumlah banyak dan dari jenjang yang berbeda memberikan tantangan tersendiri bagi seorang pengawas. Bagaimana caranya agar semua sekolah dampingan dapat terfasilitasi dengan materi baru terkait peningkatan kualitas proses pembelajaran dengan cara cepat dan adil? Program Kompak, Kolaborasi Mantap Pengawas dan Komunitas Sekolah adalah solusi yang saya rencanakan, di mana saya sebagai salah satu sumber informasi dan komunitas sekolah sebagai wadah saya untuk menyebarkan informasi. Untuk mewujudkan program Kompak, ada beberapa langkah yang saya lakukan sesuai dengan tahapan inquiry kolaboratif, yaitu tahap assess, merencanakan, melaksanakan, kemudian mengevaluasi dan refleksi. Kegiatan diawali dengan melakukan koordinasi dengan Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Marge. Dari Ketua K3S, saya mendapatkan informasi tentang komunitas yang ada di Kecamatan Marge, mulai dari komunitas guru TK, komunitas Guritma Guru Inovatif Marge, dan juga komunitas-komunitas yang ada di setiap sekolah. Inti dari pertemuan saya adalah meminta izin untuk berbagi dalam setiap kegiatan komunitas terkait dengan peningkatan kompetensi guru atau kepala sekolah, serta menyepakati jadwal kegiatan. Saya sendiri berperan untuk mendata atau mencari informasi akan kebutuhan belajar setiap sekolah dan bertanggung jawab untuk memfasilitasi mereka dalam belajar, di samping memanfaatkan narasumber intern yang ada dalam setiap komunitas. Tahap implementasi, saya memulai kegiatan berbagi di berbagai komunitas, diawali dengan komunitas kepala sekolah. Saya berupaya untuk mendistribusikan hal-hal baru terkait pembelajaran, utamanya pendekatan terbaru dalam pembelajaran maupun perubahan-perubahan dalam kurikulum. Tujuannya adalah agar para kepala sekolah memiliki kesiapan dalam melakukan supervisi terhadap para guru. Kelas 7 masuk kelas kayak kita ngajar ke kelas. Oke, ya. Artinya ini kan hampir sama dengan pembelajaran. Nah, sekarang begini. Misalnya handle kelas 7 itu diserahkan aktivitasnya itu dibebas. Jadi rencananya sistem blok itu selama seminggu gitu, seminggu rencananya, seminggu satu tema seminggu, kemudian untuk berapa. Dalam perjalanan belajar, saya melihat keantusiasan para guru dan kepala sekolah untuk belajar hal baru, dan itu membuat saya jauh lebih bersemangat. Dan harusnya ada orang yang bisa mendorong tiang untuk berenang. Tapi sampai hari ini nggak ada yang bisa. Karena itu udah kadung. Kegiatan berbagi saya lakukan di semua jenjang, baik itu TK, SD maupun SMP, dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan para peserta. Kegiatan kolaborasi ini memberikan banyak dampak positif bagi saya. Pertama, memudahkan tugas saya untuk menginformasikan hal-hal baru terkait peningkatan kualitas pendidikan. Kedua, saya bisa mengenal lebih dekat para guru sehingga lebih tahu kebutuhan mereka. Ketiga, saya bisa melihat potensi yang ada pada para guru dan kepala sekolah. Dan keempat, tentu saja menjaga hubungan baik antar pengawas, guru, dan kepala sekolah.
Untuk manfaat yang dialami oleh para guru dan kepala sekolah nanti bisa dilihat pada testimoni yang ada di akhir video. Pembelajaran mendalam di Kecamatan Marga dengan narasumber Ibu Pengawas kita. Program pendampingan yang digagas oleh Ibu Pengawas di komunitas Kecamatan Marga benar-benar terasa dampaknya. Kehadiran beliau tidak hanya sekedar kunjungan, tetapi terjun langsung ke dalam komunitas kami. Manfaat paling terasa adalah pengetahuan tentang kurikulum yang menjadi sangat jelas, terutama dalam implementasi pembelajaran mendalam, yang fokus pada pemahaman bukan hanya hafalan. Om Swastiastu, saya Nimade Budi Mulyanti. Sejak mengemban amanah menjadi kepala sekolah di SD Negeri 1 Tegaljadi, saya merasakan banyak manfaat setelah Ibu Irina selaku pengawas terjun langsung dalam komunitas sekolah di Kecamatan Marga, khususnya di sekolah kami SD Negeri 1 Tegaljadi, yang merupakan sekolah dampingan beliau. Kehadiran beliau selaku pengawas tidak hanya memberikan pendampingan, tetapi juga membuka wawasan saya terkait penerapan kurikulum, pembelajaran mendalam, dan juga kegiatan kurikuler yang bermakna. Saya selaku kepala sekolah dan juga guru-guru di sini jadi lebih memahami bagaimana menciptakan proses pembelajaran yang benar-benar berpihak pada murid. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Inyoman Adi Saputra, Kepala Satuan SD Negeri 3 Marga. Dalam hal ini saya ucapkan banyak terima kasih memberikan pendampingan kepada kami, sehingga berkat pendampingan beliau, saya selaku Kepala Satuan Pendidikan jadi mengetahui tentang gimana pembuatan kurikulum, penyusunan co-kurikuler, begitu juga gimana untuk menjalankan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Om Swastiastu. Kami keluarga besar SD Negeri 1 Kum mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Erinawati dalam pendampingan dan bimbingan di komunitas belajar Semeton Guru Swadarmo Praja Serudajo dalam rangka menyusun kurikulum pembelajaran mendalam, co-kurikuler, dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang mana hasilnya sangat baik. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Inyoman Suparto, Kepala SD Negeri 1 Marga Dajanpuri. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pendamping sekolah yang telah memberikan pendampingan kepada kami. Sehingga berkat pendampingan beliau, saya selaku Kepala Satuan Pendidikan jadi mengerti bagaimana pembuatan kurikulum, penyusunan co-kurikuler, begitu juga untuk menjalankan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Selain itu, kami juga mendapat inspirasi dalam menanamkan. Saya merasa cara mengajar guru kami berubah menjadi lebih menyenangkan. Guru sekarang sering menggunakan alat bantu seperti video, gambar, dan permainan interaktif sehingga pelajaran jadi lebih mudah dipahami. Kami juga lebih sering diajak berdiskusi dan berani lebih aktif bertanya. Belajar di kelas jadi tidak membosankan dan membuat saya lebih semangat datang ke sekolah setiap hari. Cara mengajar guru akhir-akhir ini, pembelajarannya menjadi berbeda. Gak kayak dulu cuma nyatet dan dengerin penjelasan aja. Sekarang pelajarannya lebih berbeda karena gurunya bukan cuma ngajar tetapi mengajak untuk lebih berpikir kritis. Dan 3 bulan terakhir ini, guru sering mengajarkan dengan menggunakan video, LCD, dan ada games juga yang membuat saya menjadi lebih semangat untuk memulai pelajaran. Hai, aku Elsa dari kelas 5. Jujur, 3 bulan terakhir ini, pelajaran jadi makin seru banget. Dulu kadang suka ngantuk atau bingung, tapi sekarang beneran beda. Guru-guru jadi punya banyak cara baru buat ngajar. Contohnya, sering ada diskusi kelompok yang bikin kita harus jadi mikir bareng. Terus juga ada game edukasi yang bikin materi jadi gampang masuk.